Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan yang senantiasa mengikuti khotbah-khotbah di channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin Saudara lihat ada tampilan yang berbeda di ruangan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah karena ketetapannya Allah 14 Februari tahun 2021, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas, Agamua Wamena, Papua, sudah mempunyai tempat ibadah. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, seperti yang sudah saya katakan bahwa di 3 minggu ke depan kita akan berbicara tentang perintah-perintah Tuhan. Hari ini, di minggu ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan yang ketiga, yang disampaikan melalui Yesus Kristus, disampaikan secara langsung buat murid-muridnya. Apa yang Allah perintahkan dalam pribadi Yesus Kristus buat kita semua, kita akan mengikutinya. Namun sebelumnya kita berdoa, meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, hamba berdoa kepadamu mengucap syukur yang telah menetapkan Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas Agamua Wamena Papua, sudah mempunyai tempat ibadah di daerah Potikelek di Wamena. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan, untuk perkenaanmu kami boleh punya tempat ibadah. Kami akan menyembah-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, biarlah nama-Mu Engkau hadirkan, hadirat-Mu di tempat ibadah kami. Hari ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu terkait perintah-Mu yang ketiga. Ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus, berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan dan layakan hamba-Mu supaya dipakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati, urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mereview kembali. Perintah yang pertama, Allah Bapa di sorga menginginkan, Allah Bapa di sorga mau supaya semua umat ciptaannya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itu perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah Allah ingin supaya semua umat manusia mengasihi sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama manusia, maka kita berdusta. Kita menipu diri kita sendiri. Oleh dan sebab itu, ini kedua hukum yang adalah hukum yang sudah merangkum seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Oleh dan sebab itu, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, dimanapun Anda berada, saya mau beritahu saudara, kalau Anda mengasihi Tuhan, tetapi Anda tidak mengasihi sesama, Anda berdusta. Oleh dan sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan dengan menunjukkan kasih itu terhadap sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum yang ketiga, perintah yang ketiga terdapat di dalam kitab Matius pasal 28. Kita akan baca dari ayat 18 sampai ke ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Yesus mendekati mereka di ayat 18 dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu, pergilah, jadikanlah sekalian semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebagian besar orang Kristen, ada sebagian besar orang percaya, mereka tidak memahami perintah ini. Ada sebagian orang yang organisasi gereja atau denominasi gereja menjalankan perintah ini tetapi tidak full. Nah, itulah sebabnya sampai hari ini kalau kita lihat, ada banyak jemaat Tuhan di berbagai tempat, mereka tidak mengerti panggilan mereka sebagai seorang Kristen atau yang percaya kepada Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen mula-mula, orang Kristen awal-awal itu disebut penghinaan. Karena orang yang mengikut Yesus itu akan dibunuh, itu akan dicaci, itu akan dimaki, itu akan diolok-olok. Kenapa? Karena mereka menganggap Kristus itu hina. Kenapa hina? Karena pada waktu itu mereka melihat bagaimana Kristus disalibkan. Dan kondisi pada waktu itu, saudara, ketika orang yang disalibkan itu dianggap terkutuk. Makanya mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu mereka punya pemimpin itu terkutuk. Tetapi mengapa mereka ikut? Saudara, ini manusia pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya Kristus tergantung di kayu salib. Kristus terkutuk, membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Amin. Kristus membiarkan dirinya berdosa karena kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma dan kitab di Perjanjian Baru, bagaimana menjelaskan tentang arti sesungguhnya tentang Yesus tergantung di atas kayu salib itu seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya orang Kristen pada waktu itu disebut penghinaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, ketika sekarang kita sudah mengerti arti penyaliban, kita sudah mengerti arti pengorbanan, Yesus itu berdosa karena dia membiarkan dirinya berdosa karena supaya menanggung dosa kita. Orang yang digantung di kayu salib itu dikatakan terkutuk. Dia membiarkan dirinya terkutuk supaya kita, kalau Tuhan tidak melaksanakan itu, maka dia tidak menggenapi apa yang Allah telah janjikan buat setiap umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kalau kita mengerti ini, maka kita akan merelakan diri kita untuk hidup menuruti apa yang Tuhan katakan. Kalau kita hidup menuruti apa yang Tuhan katakan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang disebut Anda dan saya, kita menghargai, kita menghormati karya Allah. Itu yang disebut kita menghargai dan menghormati kekudusannya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari ini tidak menghargai kekudusannya Allah. Makanya dia jadi Kristen tapi tidak menikmati kuasa. Kristen tanpa kuasa. Itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh dan sebab itu kalau Anda mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ikutlah Kristus dengan sesungguh-sungguhnya supaya Anda betul-betul menikmati kuasa. Kalau tidak, Anda hanya KTP saja, Kristen KTP. Tertulis dalam identitas itu agama Anda Kristen, tapi Anda sebenarnya tidak menikmati kuasa Tuhan. Oleh dan sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen tidak mengerti tentang panggilannya sebagai orang Kristen, yaitu harus turut menderita bersama dengan Kristus. Apa yang dimaksud dengan turut menderita? Kita menjalankan perintah Tuhan yang ketiga, yaitu apa? Pergi, jadikanlah sekalian bangsa murid Yesus Kristus. Saudara, untuk supaya kita pergi, kita harus lebih dulu mengasihi Tuhan. Makanya perintah 3 tuh, kita harus lebih dulu mengasihi sesama. Kalau 2 perintah ini kita lakukan, maka seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi yang tertulis di dalam Alkitab kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk pergi dan menjadikan sekalian bangsa murid. Saudara, saya punya satu kebiasaan setelah saya bertobat. Dimanapun saya pergi, kemanapun, apapun yang saya lakukan, saya bertemu dengan siapa saja, saya sering cerita tentang Yesus. Kalau sama Bani Kedar atau orang Nebayot atau orang Muslim, saya akan sampaikan, saudara, saya mau sampaikan kabar baik. Oh, saudara mau tahu kabar baik apa? Saya hanya bilang, Yesus Kristus yang Anda bilang Isa Al-Masih, dia Tuhan.
dia bukan nabi. Itu saya sudah menginjil. Kalau Anda cuma cerita tentang itu, ketika Anda cerita tentang Yesus, maka Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 berkata, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, aku hadir. Ketika kita sebut nama Yesus, di situ Yesus hadir. Maka lengkap atau genaplah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Di ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, saudara. Kenapa sampai akhir zaman? Kalau tidak ada kata akhir zaman, maka perintah ini tidak berlaku buat kita. Tetapi karena ada kata akhir zaman, maka ini berlaku sepanjang langit dan bumi belum dimusnahkan oleh Tuhan. Ini berlaku sampai akhir zaman. Bukankah kita ada di akhir zaman? Petrus dan kawan-kawan sudah melaksanakan tugas 2000-an tahun yang lalu sudah selesai. Dampak daripada pemberitaan Injil, maka Alkitab ini ada. Dan kita bisa membaca dan merenungkan perjalanan bangsa Ibrani sampai bangsa Yahudi di dalam Alkitab di Perjanjian Baru, dan kita mengetahui hal ini. Itu dampak daripada Injil yang diberitakan. Sekarang akhir zaman ini, saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak memenuhi panggilan ini. Makanya lihat di mana-mana orang Kristen jadi Kristen, tapi Kristen KTP, Kristen tanpa kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita kembali di ayat 18. Kenapa kita harus menjalankan perintah ini? Karena memang ini diberikan Allah untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dengan Yesus berkata begini, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Artinya Yesus mau mematakan kuasa kegelapan. Yesus mau menyampaikan bahwa tidak ada kuasa selain kuasa Dia. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia memproklamasikan dirinya di depan murid-murid pada waktu itu. Tetapi proklamasi itu berlaku buat kita yang percaya kepada Yesus dan hidup menuruti perkataan Tuhan Yesus. Bilang amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Jadi Dia mau meyakinkan kita ketika kita memberitakan Injil, Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Maka kita dalam perjalanan kita akan ada penyertaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak gereja hari ini dia menjalankan dia merasa puas sampai membaptis. Itulah sebabnya kehancuran umat Tuhan pada saat ini. Mungkin dia sudah mengajar tapi tidak mengawas. Saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Yesus bilang, karena itu pergilah, kita harus keluar. Pergi artinya bukan di tempat, bukan di gereja, harus keluar. Maka gereja Kasih Bapa di tanah Papua di tahun ini, dalam tahun pengajaran 1 tahun ini kita akan mengajar umat Tuhan. Dan setelah itu kita perintahkan mereka. Setelah mereka tahu, mereka lakukan kebenaran firman Tuhan, kita perintahkan. Untuk apa? Untuk pergi. Pergi ke mana? Memberitakan Injil. Pergi ke jalan-jalan, pergi ke pasar, pergi ke mana-mana di tempat di mana mereka berada. Mereka di kantor, mereka bicara tentang Kristus. 1 tahun ini kita akan lakukan itu. Untuk itu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, karena Anda sudah sering mengikuti khotbah ini, maka nanti akan pengajaran-pengajaran yang diajarkan dalam YouTube ini. Ketika Anda mendengar, kalau Anda tidak pergi mengikuti perintah, berarti Anda bukan jemaat Tuhan. Anda bukan jemaat Gereja Kasih Bapa di tanah Papua. Kalau Anda adalah jemaat yang sudah mendengarkan khotbah ini, Anda harus mendengar dan harus pergi. Pertama, Yesus mengatakan pergilah. Sekaligus dia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya semua orang, segala sesuatu murid Yesus. Ada banyak gereja tidak menangkap ini. Mereka senang kalau jemaatnya banyak tapi tidak dimuridkan. Itu yang bikin kacau. Orang kalau dimuridkan, dia akan paham dia jadi orang Kristen untuk apa dan bagaimana. Tetapi karena dia hanya memenuhi bangko, gereja kasih penuh, akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang, saya jemaat ini, tapi kelakuan seperti apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimanapun Anda berada. Setelah kita menjadikan mereka murid, barulah baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sebagian besar gereja sudah lakukan. Tapi ada sebagian besar lupa di ayat 20. Firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan.
mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ada beberapa denominasi yang setiap minggu mereka membacakan hukum Taurat, bahkan kita para nabi. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada sebagian besar umat yang bergereja di situ tidak hidup menuruti hukum yang disampaikan. Persoalannya di mana? Nah, ini karena tidak ada pengawasan dari para pekerja gereja. Tidak ada pengawasan dari para pemimpin atau pelayan-pelayan gereja. Itu akibatnya apa? Kita hanya menjalankan organisasi, tetapi kita tidak menjalankan kuasa. Dengar baik-baik. Gereja itu akan punya kuasa, tempat ibadah itu akan punya kuasa. Sesuatu organisasi punya kuasa kalau pemimpin-pemimpin gereja, pengajar-pengajar lebih dulu melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Itu baru punya kuasa. Itulah sebabnya makanya jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan tiap minggu baca tentang 10 hukum Tuhan, tapi perceraian terjadi. Baca tentang 10 hukum Tuhan, pencuri terjadi. Baca tentang 10 hukum Tuhan, baku pukul terjadi dalam rumah tangga. Baca tentang 10 hukum Tuhan, tetapi berbuat dosa jalan terus. Itu artinya mereka tahu akan firman Allah, tapi mereka malas tahu dengan firman Allah. Dengar baik-baik. Itu orang yang tahu firman Allah, tapi malas tahu dengan firman Allah. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak mempunyai dampak, komunitas tidak mempunyai dampak, persekutuan tidak mempunyai dampak. Karena apa? Tahu firman Allah, tapi malas tahu dengan firman Allah. Maksudnya dia tahu firman Allah, tapi dia tidak mau melakukan firman Allah. Itu yang menyebabkan sehingga tidak ada kuasa menjadi seorang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu. Saudara, kalau kita melakukan hukum 1, hukum 2, dua hukum ini kalau kita kerjakan, maka ketika kita menjalankan perintah Tuhan untuk penginjilan, kuasa tersalur. Tapi kalau kita cuma tahu hukum 1, hukum 2, tapi kita tidak menjalankan, kita tidak melakukan hukum 1 dan hukum 2, mungkin kita menjalankan penginjilan, tetapi tidak ada kuasa. Saya punya banyak kesaksian, tapi tidak perlu saya sampaikan di tempat ini. Saya punya banyak kesaksian di mana orang mengatasnamakan Tuhan melakukan penginjilan, tetapi tidak ada kuasa. Dilihat dari mana? Tidak ada impact. Penginjilan jalan terus, dosa jalan terus. Tetapi kalau ada kuasa, maka ketika penginjilan, Injil disampaikan, orang akan bertobat. Injil disampaikan, orang akan sembuh. Injil disampaikan, akan mengalami transformasi dan perubahan. Karena itu kuasa dari Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apa yang saya mau katakan di akhir dari pada perkataan saya ini. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita mau terlibat di dalam pemulihan penginjilan ini, kita harus dimulai dari apa? Pemulihan. Yesus datang untuk mendamaikan dunia dan Allah. Setelah pemulihan, baru kita dimuridkan. Karena di dalam pemuritan, di situ ada pengajaran, ada yang diajar, ada yang mengajar, dan di situ ada pengawasan. Setelah pemuritan, barulah orang-orang itu kita utus untuk pergi dan jadikan sekalian bangsa murid. Saya terlalu percaya kata-kata Yesus di bagian terakhir akan menyertai kita. Yesus mengatakan, ketahuilah. Kalau pakai bahasa Papua, Tuhan bilang begini, supaya kau tahu, aku menyertaimu, saya menyertai kau. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang percaya saja kepada Yesus, pergi. Jadikanlah sekalian bangsa murid Yesus Kristus. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada kita semua. Ketahui, Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, 3 perintah saya sudah sampaikan. Engkau ingin kami mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Engkau mau supaya kami mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Dan perintah yang ketiga, kami harus pergi menjadikan sekalian bangsa murid Yesus Kristus. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan. Ketahuilah, Yesus Kristus menyertai kami. Oleh dan sebab itu Tuhan, Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua Jemaat Kefas mau melaksanakan perintah itu. 3 perintah yang Engkau laksanakan, kami mau laksanakan itu. Oleh dan sebab itu Bapa, berkati kami semua. Urapi dan kuduskan kami dari para pelayan sampai perangkat gereja, perangkat jemaat, dan seluruh umat Tuhan yang akan datang. Tuhan lengkapi kami, ajari kami, supaya kami menjadi orang-orang, umat Tuhan yang hidup melakukan firman Allah. Sehingga gereja ini Tuhan benar-benar mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Yesus Kristus. Tuhan, saya berdoa kepada setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah kuasa Roh Kudus turun ke dalam setiap orang, dan mereka akan mempunyai motivasi untuk melakukan perintah 1 dan perintah 2, dan selanjutnya mereka akan menjalankan perintah 3 sepanjang mereka hidup. Haleluya. Amin.